Tol Cengkareng arah Bandara Soekarno-Hatta berangsur surut. Meski demikian, air masih terlihat menggenang di bahu jalan akibat curah hujan tinggi. Di kilometer 31 Tol Sediatmo, kondisi lalu lintas menuju Bandara Soekarno-Hatta ramai lancar. Namun pengendara tetap diimbau waspada, ini karena genangan masih terlihat di titik bahu jalan. Satu unit pompa air mobile terlihat masih dioperasikan untuk percepat surutnya genangan. Sebelumnya, genangan air sempat mencapai ketinggian 50 cm kemarin dan menyebabkan kepadatan panjang hingga 10 km. Papan perhatian, hati-hati ada genangan juga telah terpasang agar para pengemudi yang akan melintas ke kawasan Tangerang, Banten ke arah bandara juga tetap berhati-hati dalam berkendara. Dan saudara, diketahui juga bahwa kemarin hanya 2 lajur yang dapat dilalui kendaraan. Namun saat ini upaya penyedotan air terus berlangsung dan genangan hingga siang tadi juga masih terlihat ke arah Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kalau sebelumnya, saudara, ini banjir merendam akses ke Bandara Soekarno-Hatta, yakni ruas tol Sediatmo di sekitar gerbang pintu tol Cengkareng, Jakarta pada dini hari tadi. Jadi petugas Dinas Tata Air dikerahkan untuk menyedot air. Banjir merendam akses jalan tol Sediatmo yang berada di gerbang tol Cengkareng, tepatnya di kilometer 31 dari Jakarta menuju Bandara Soekarno-Hatta. Kendaraan yang melintas harus perlambat laju kendaraannya. Petugas Dinas Tata Air juga mengerahkan sejumlah mobil pompa untuk menyedot air di akses jalan tol ini. Sejumlah wilayah juga masih tergenang banjir. Kalau yang Anda saksikan adalah wilayah di Jalan Gunung Sahari, Pademangan, Jakarta Utara yang berangsur surut. Kendaraan roda 2 dan juga roda 4 sudah dapat melewati jalan ini. Pasca hujan deras yang melanda Jakarta kemarin, genangan di Jalan Gunung Sahari, Mangga 2 berangsur surut. Kini ketinggian air telah menurun menjadi 10 cm. 8 pompa mobile dan 3 pompa apung dikerahkan untuk mengurangi debit air. Penanganannya pakai pompa mobile banyak 8 unit, dan setelah pagi ini kita karena pompa mobilnya sudah tidak bisa bergerak dan tidak bisa menyedot, akhirnya kita ganti dengan pompa apung. Ya, pompa apung mudah-mudahan hari ini sudah surut. Dengan pompa apung kita sudah mulai berangsur-angsur surut, dan hari ini mudah-mudahan nggak ada nambah hujan lagi dan selesai insya Allah. 3 orang tewas diduga tersengat aliran listrik banjir di Cilincing, Jakarta Utara. 2 korban merupakan pasangan suami istri. Mereka diduga tewas tersengat listrik dari alat elektronik di rumahnya di Semper Barat. 1 korban lain merupakan warga Kalibaru yang ditemukan tewas di dalam kamar yang terendam banjir. Dari data yang kami terima, untuk warga yang meninggal karena terserang arus listrik ada 3 orang, 1 di Kalibaru dan 2 orang suami istri ada di Semper Barat RW 8. Kami juga sudah menghimbau juga kepada warga-warga yang lain agar selalu berhati-hati, baik itu terhadap waspada banjir maupun arus sengatan listrik. Banjir memang menjadi momok bagi warga Jakarta. Hujan sepanjang hari pada Senin kemarin menimbulkan banjir di sejumlah wilayah ibu kota. Seperti di ruas Jalan Mangga 2 Raya, Pademangan, Jakarta Utara. Banjir membuat jalanan lumpuh. Kendaraan yang nekat melintas akhirnya mati mesin. Di Jembatan 3 Raya Pluit, banjir menyebabkan 2 bus mini Trans mogok. Warga harus beraktivitas dengan berjalan kaki, sementara kendaraan roda 2 dan 4 tidak dapat melintas. Di Jalan Budi Mulya, Pademangan Barat, Jakarta Utara, banjir merendam permukiman warga. Banjir juga membuat kendaraan mogok. Meski begitu, warga memilih tetap bertahan di rumah. Banjir bahkan mengacaukan lalu lintas karena menutup sejumlah ruas jalan.
Untuk mengurai kemacetan di ruas jalan dari Jakarta Utara ke Jakarta Barat, pemotor diizinkan naik tol. Pemotor masuk dari gerbang tol Sunter, keluar Kebon Bawang dan gerbang tol Jembatan 3, dan keluar di gerbang tol Angke 2 Jakarta Barat dengan pengawalan anggota PJR di Lantas Polda Metro Jaya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengklaim penanganan banjir telah dilakukan pemerintah provinsi, salah satunya dengan menerjunkan 1.200 pompa. Pramono bilang sejauh ini Pemprov DKI akan terus memperhatikan banjir di Jakarta setiap hari selama curah hujan masih tinggi. Jadi seperti tadi pagi saya kan ada di Cilangkap, di waduk yang akhirnya saya rubah menjadi waduk Batu Licin. Memang penanganan untuk banjir di Jakarta tidak bisa bersifat sporadis. Yang paling utama sekarang ini semuanya kita siagakan, ada 1.200 pompa, kurang lebih 600 pompa yang portable, 600 pompa yang mobile, dan kalau lihat sekarang curah hujan yang seperti ini, dulu pasti udah genangan di mana-mana. Sekarang ini karena selalu kita siagakan, termasuk sekarang di Ancol memang ada kenaikan permukaan air, langsung kita pompa. Sehingga dengan demikian memang penanganannya harus yang bersifat jangka pendek, jangka menengah. Kalau jangka panjangnya udah terlalu panjang lah untuk dipikirkan. Sehingga dengan demikian itu yang tetap akan kita lakukan dalam penanganan untuk banjir di Jakarta. BMKG memperkirakan cuaca ekstrim dengan curah hujan tinggi masih akan mengguyur wilayah Indonesia, termasuk Jakarta, hingga Februari mendatang. Apa yang harus dilakukan dari sekedar mengandalkan pompa air? Tim Liputan Kompas TV. Selanjutnya, Saudara, kami sampaikan perakiraan cuaca di Jabodetabek Selasa 13 Januari hingga Rabu 14 Januari dini hari mulai pukul 7 pagi tadi hingga pukul 1 dini hari nanti waktu Indonesia Barat berdasarkan perakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Untuk pagi hingga siang hari ini, Saudara, mulai pukul 7 hingga 13 waktu Indonesia Barat kondisinya berawan hingga berawan tebal serta berpotensi hujan ringan di Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Kepulauan Seribu. Sedang untuk siang hingga sore hari ini dari pukul jam 1 siang tadi hingga jam 7 malam nanti berpotensi hujan sedang di Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Kabupaten Tangerang, dan juga Kabupaten Bogor. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana perakiraan cuaca Jabodetabek, Saudara. Sedangkan perakiraan cuaca untuk malam hari pukul 7 malam hingga Rabu 14 Januari pukul 1 dini hari waktu Indonesia Barat kondisinya berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kepulauan Seribu. Dan Saudara, berbicara soal curah hujan yang cukup tinggi di sejumlah wilayah di Jabodetabek, BMKG juga masih terus memberikan imbauan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk bisa beraktivitas di dalam ruangan karena hujan juga diprediksi masih akan terus terjadi hingga Rabu 14 Januari 2026. Begitu juga sejumlah wilayah yang kerap terdampak banjir, utamanya di wilayah Jakarta Utara. Tadi jurnalis Kompas TV kami juga melaporkan bahwa masih terlihat genangan di sejumlah wilayah seperti di jalan arah bandara, lalu juga di kawasan Jakarta Utara lainnya masih ada genangan. Yang tentunya menjadi perhatian adalah bagi Anda yang beraktivitas di luar rumah untuk bisa tahu wilayah mana saja yang bebas dari genangan banjir sehingga tidak terjadi penumpukan kendaraan. Gambar yang Anda saksikan saat ini adalah gambar dari arah Jakarta menuju Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, di mana selepas pintu tol bandara terdapat genangan. Ada satu mobil pompa yang memang disediakan untuk menyedot air. Diketahui juga, Saudara, untuk mengantisipasi dan juga mengatasi persoalan banjir, Pemprov DKI Jakarta juga telah menyiagakan
1.200 mobil pompa untuk menangani banjir yang ada di Jakarta. Dan kalau kita lihat gambar yang Anda saksikan ini adalah gambar dari udara di kawasan Gunung Sahari, Jakarta Pusat, saudara. Wilayah ini kemarin sempat banjir